Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, untuk menyambut pemain yang baru di musim yang baru juga, tentu kita harus menyiapkan amunisi-amunisi yang tepat gitu ya, yang memang diperlukan dan sesuai dengan tema yang akan dimainkan oleh Bojan Hodak di musim depan. Nah, ini memang menjadi sempat perbincangan bukan hanya di kalangan bobotoh gitu ya, tapi di kalangan ya pemain Persib sendiri. Bahkan ada teman-teman yang tidak tahu gitu ya, ada juga pemain Persib yang memang melihat dari rumors, teman-teman, rumors dari luaran, wah bener gitu sih ya ke Persib. Nah, ini sama, bukan hanya bobotoh secara umum saja, pemain Persib juga, apalagi ada beberapa ofisial juga yang memang bertanya-tanya, aduh si Ete jadi entenya atau memang si ini atau bukan. Nah, ini memang menjadi satu dinamika yang menarik gitu ya di saat bursa transfer. Tapi kalau memang yang sudah deal, biasanya pemain diinfokan teman-teman, dan sudah ada sambutan di grup WA pemain dan pelatih biasanya gitu ya. Jadi ya sama lah, beberapa pemain Persib pun masih bertanya-tanya ini sebenarnya siapa rekan kita di musim depan. Tapi kalau yang sudah tahu ya mungkin ada yang tahu dari mulut ke mulut gitu ya teman-teman. Nah, dengan keadaan Persib sekarang yang hanya menyisakan kurang lebih 18 pemain, itu pun belum cukup tentu saja. Walaupun ada perampingan untuk musim depan, kita mesti lihat juga kemungkinan pemain yang cedera, kemungkinan akumulasi kartu, dan beberapa kemungkinan yang lain. Di antaranya Persib juga kan bukan hanya bermain di satu ajang saja, bukan hanya di Liga 1 saja. Ada ACL 2, kalaupun memang di kualifikasi kita lolos, insya Allah ya masuk di fase grup ACL 2. Kalaupun gagal ya masih ada ASEAN Challenge League gitu ya, dan memang sudah pasti masuk di situ dengan Dewa United jika gagal di kualifikasi ACL 2 gitu. Nah, ini yang mana ya Persib Bandung juga harus memperhitungkan ya sisi buruk atau positif dan negatifnya dengan perampingan skuad ini. Namun ya teman-teman juga harus tahu, untuk perampingan skuad bukan hanya di era Bojan Hodak saja yang memang ingin merampingkan skuad. Ini sudah terjadi di era Luis Milla yang waktu itu sempat pro kontra dan akhirnya ya batal gitu ya, seiring Luis Millanya keburu meninggalkan Persib Bandung. Jadi ya tidak terrealisasi untuk hal itu. Namun ya coba direalisasikan oleh Bojan Hodak dengan perhitungannya sendiri gitu ya. Kalau dulu alasannya kita tahu bahwa ya Luis Milla ingin lebih banyak pemain-pemain yang seirama dengan gaya bermainnya, ingin setidaknya punten-punten ya, karena beberapa pemainnya juga yang diisukan tidak suka waktu itu, tidak sejalan dengan filosofi bermain dari Luis Milla, sekarang sudah tidak ada. Jadi ya nggak apa-apa kita omongin. Jadi beberapa pemain di era Luis Milla ini memang ya Luis Milla tidak sreg gitu ya, tidak sejalan dengan pemain tersebut, ya otomatis dipisahkan, makanya ingin ada perampingan gitu. Nah, kalau di era Bojan Hodak sekarang beda lagi ceritanya. Perampingan ini sekaligus yang menandakan era baru yang mana bukan hanya menekan sisi finansial Persib Bandung biar lebih sehat, ini juga kita lebih menghadirkan pemain yang lebih punya grade-nya lah, betul-betul dijaga. Kalau memang udah ngomong grade A, ya grade A yang didatangin gitu ya, walaupun agak sedikit awis atau mahal, nggak masalah. Yang penting kan pemain yang lainnya sudah dikurang-kurangin gitu, sehingga ini satu pemain bisa mengcover 3 posisi. Nah, ini lumayan gitu ya. Jadi ya itulah, ada hitung-hitungannya gitu ya oleh tim pelatih dan juga manajemen Persib Bandung. Nah, ini dengan ingin
turnamen paling dekat adalah Piala Presiden, tentu dengan 18 pemain ini tidak cukup. Nah, ini juga ditambah gitu ya, nanti juga kan ada pemanggilan 5 pemain Persib Bandung, yang mana 4 dari dari tim Persib senior, 1 dari tim EPA gitu ya, yang mana beberapa pemain Persib ini ya bukan pemain inti semua gitu, jadi 2 hanya Kakang dan Robby Darwish saja, selebihnya kayak Seva gitu, Fitra ini kan masih bisa di cover oleh penjaga gawang yang lainnya. Nah, ini memang 18 pemain ini ya wajib ditambah, jadi kata manajemen kurang lebih antara 12 atau 13 pemain baru yang akan didatangkan, sehingga kalau kita hitung-hitung dengan jumlah sekarang pemain katakanlah 18 ditambah 13 ya otomatis kan kita mempunyai 31 pemain musim depan, atau bisa kurang dari itu ya, kita lihat nanti ya teman-teman. Jadi kita range pemain yang baru katakanlah 12 orang, berarti ada 8 pemain asing dan 4 pemain lokal. Dari 4 pemain lokal itu mungkin salah satunya sudah datang, Sadi Ramdhani kemarin, sehingga menyisakan 3 lagi. Nah, 3 orang pemain lokal ini siapa saja teman-teman? Yang digosipkan kan ada Dewangga gitu ya, atau inisial atau sebutin nama aja ya biar nggak nambah kesel. Katanya kan kesel nih, nggak masih banyak rumors dan lain sebagainya. Jadi ya sabar aja, ditunggu ya. Kita bahas dulu aja sisa 3 pemain lokal yang kira-kira bisa didatangkan Persib. Pertama ada Dewangga, 2 saudaranya bule yaitu Hamra, 1 lagi Sacik. Nah, ini ya ditunggu saja lah gitu ya. Mudah-mudahan kalau memang diumumkan jadi, kalau tidak ya berarti batal gitu ya. Nah, ini bocor atau isu yang terbaru adalah dari beberapa pemain ini, baik pemain lokal maupun pemain asing, ternyata ada yang di cancel teman-teman, ada yang tidak deal gitu ya, atau ada beberapa hal yang memang ya batal untuk perjanjiannya, walaupun sudah menyatakan secara lisan dan lain sebagainya, walaupun ya sudah ngobrol gitu ya. Nah, ini ada yang di cancel, alasannya apa cuma manajemen dan yang bersangkutan yang tahu. Makanya kan baru muncul lagi ya, kenapa belum diumumin, walaupun kata manajemen pemainnya sudah ada, tinggal diumumkan saja. Tapi ya ada 2 nih, kita jadi bertanya-tanya di sini, punten-punten ya gitu ya, bukannya maksud gimana. Tapi kalau dari tim redaksi ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pemain yang di cancel itu memang harus diganti segera gitu ya oleh pemain yang lain, sehingga ya belum diumumkan. Yang pertama, makanya sekarang sudah muncul nama-nama baru gitu ya, termasuk pemain yang tadi malam dirumorkan kenceng banget gitu ya. Namanya mirip dengan mantan penjaga gawang Inter Milan, salah satunya itu. Nah, lalu juga kenapa sampai di cancel ya, karena ini tidak cocok mungkin dari segi negosiasi kontrak ataupun ya nilai transfernya. Tapi yang jadi menarik adalah gini teman-teman, apakah nanti diumumkannya akan langsung satu-satu atau berderet, sehari bisa 2 atau 3, atau pada saat yang bersamaan di acara bobotoh gitu ya nantinya. Nah, ini yang masih kita harus tunggu teman-teman konfirmasi pastinya, karena tim dari manajemen sendiri ya sedang menggodok, mematangkan, tapi nggak lama lagi lah teman-teman untuk yang pengumuman pemain-pemainnya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Itu aja yang jadi pegangan kita, sudah tidak ada waktu lagi untuk menyambut ya. Kalau banyak drama gitu ya, ininya juga sudah jadi nggak asik. Tapi tenang aja, beberapa hari lagi atau mulai dari hari ini itu sudah ada pengumuman gitu ya, karena kemarin kan ngabisin waktu lelang jersey, jadi takutnya kalau diumumin kemarin bobotoh pecah konsentrasinya dengan ikut lelang jersey. Nah, ini ya mudah-mudahan hari ini ada gitu ya, sedikit-sedikit mah, atau 1 atau bisa langsung 2 atau bagaimana, kita tunggu teman-teman. Nah, ini juga lanjutannya bahwa pemain yang memang sudah deal dengan Persib Bandung saat ini tentu sudah melalui beberapa fase
seleksi gitu ya. Jadi minimal harus klop, manajemen klop dan pelatih klop dengan pemain ini, dari mulai attitude-nya, lalu juga dari skill-nya yang memang sudah cocok, bukan hanya melihat dari wah ini pemain bagus, rekrut enggak, tapi ada beberapa kan faktor yang menentukan. Nah ini salah satunya tugas dari yaitu sport science-nya, ini pernah ada cedera atau enggak gitu, atau perilakunya bagaimana di klubnya atau bagaimana. Ini juga ya memang itulah tugas mereka, sehingga report atau apa ya, laporan-laporannya masuk, baik itu ke Bojan Hodak masuk, ke Kang Adit masuk, sehingga ya bisa memutuskan lebih tepat lagi pemain ini pas tidak gitu ya ke Persib Bandung. Dan rata-rata pemain yang memang gabung dengan Persib Bandung, insya Allah yang akan diumumkan rata-rata free transfer teman-teman. Ya nggak perlu saya jelasin ya kenapa rekrut yang free transfer, ya tahu sendirilah alasannya kenapa. Dan yang jelas sudah bukan pemain nganggur lagi gitu, karena Persib sudah punya tujuan yang pasti ke depannya mau bagaimana, sehingga tidak merekrut pemain yang nganggur lagi, karena ya hasil evaluasi sebelumnya juga dan hasil beberapa yang memang masukan ya dari kemarin, beberapa kali gagal rekrutan ya karena sudah lama tidak bermain di salah satu klub. Jadi pemain aktif yang direkrut oleh Persib Bandung dan free transfer teman-teman gitu ya. Baik, mungkin itu saja dulu untuk intermezzo hari ini. Kita bacakan selebihnya salam-salam dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman boboto semua. Punten sekali lagi saya agak sedikit mampet ini teh gitu ya. Jadi agak siang karena harus istirahat dulu teman-teman. Baik, yang pertanyaan pertama, Kang, Ari Persib main sabraha kali di Piala Presiden? Main tuh tiga kali. Jadi kan mulai tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 14. Tapi 14 tuh perebutan juara ketiga dan juara 1, 2, 3, 4 gitu ya, tanggal 14. Jadi mainnya itu tanggal 6 main, tanggal 9 main, tanggal 12 main. Nah, 3 kali main. Kalau memang Persib lolos ke final gitu ya, atau ke semi final memperebutkan juara ketiga atau keempat, ya main lagi tanggal 14. Jadi yang dapat hadiah itu dari 6 tim itu hanya 4 tim. Jadi juara 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang 2 ya hatur nuhun aja kayaknya gitu teman-teman. Nah, Persib Bandung juga ini bermain beberapa kali di waktu yang sama. Kadang ada yang 15.30, ada yang sore, ada yang malam. Jadi bergantian gitu ya. Nah, ini ya insya Allah lah kita ramaikan Jalak Harupat teman-teman, karena bisa melihat walaupun bukan lawan Persib kan ada grup A, grup B gitu ya. Grup A ada Oxford United, ada Arema, ada Indonesian All Star. Lalu grup B-nya ada Persib Bandung, ada Dewa United, dan juga satu lagi Pot FC. Walaupun yang kita pengen melihat Oxford United, katakanlah ada Ole di situ, ada juga saya teteh pemain timnas teh yang nomor 7, aduh jadi lupa Sena, ada itulah, ada itu. Jadi dua orang itu pengen ngeliat itu ya nonton aja. Jadi nonton dari sore tos tong keluar stadion gitu atau ya masih ada di sekitaran stadion, jadi bisa menonton atau menyaksikan laga selanjutnya gitu ya. Jadi bisa beli satu tiket untuk 2 pertandingan sore dan malam teman-teman itu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kapan Persib IPO Kang biar masuk 100 M? Waduh, IPO kan menurut Pak Glenn itu awal tahun ya, awal tahun depan, atau ya persiapannya kan lumayan tuh. Jadi awal tahun depan itu pun 100 M belum bisa langsung begitu saja, ada prosesnya teman-teman. Nah, ini juga bukan berarti kita dapat uang cair gitu ya, langsung bisa beli ini beli itu, enggak gitu. Jadi ada prosesnya. Nah, nantilah kita coba bikin tweet khusus gitu ya, biar teman-teman juga agak sedikit paham gitu mengenai IPO ini bagaimana. Walaupun kemarin beberapa minggu yang lalu itu sempat kita bahas, tapi nanti kita bahas lebih menyeluruh lagi teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, ini rada Kang, bener Arini Kuipers Kadewa jadinya ya gimana ya,
Kayaknya sih gitu, karena saya ini jujur aja ya teman-teman, saya dapat pesan tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni awal bulan lah. Sekarang kan tanggal 16 gitu ya, kurang lebih 14 hari yang lalu, udah 2 minggu saya dimasuk ke direct message gitu ya, ke pesan pribadi dari salah satu bobotoh yang tidak mau disebutkan namanya katanya. Jadi Kang, saya punya info dari orang dalam, biar teman-teman juga ikut merasakan feel-nya. Ini saya coba nanti sambil tampilkan pesan singkatnya gitu yang masuk ke DM medsos saya, yang mana ya teman-teman bisa baca sendiri sambil saya tampilkan gitu ya. Nah, di sini tanggal 2 Juni itu saya terima pesannya. Jadi memperkenalkan, saya bobotoh dari Tangerang, katanya saya punya info ya, Nick dan Edo katanya sudah fix ke Dewa United. Lalu juga ya saya jawab di situ, loh bukannya pulang kampung nih katanya ke Belanda, ya dijawab segala macem lah gitu ya. Lalu akhirnya bukan hanya Nick dan juga Edo, ternyata di sini katanya Rahmat Irianto dan juga satu lagi teh siapa ya di situ, Gustavo katanya, Franka juga ke situ katanya, ke Dewa. Nah, ini apakah benar atau enggak gitu. Jadi mohon katanya jangan, yang kalau mau dibahas jangan tampilin nama saya. Jadi ya mangga saja, sudah dikasih izin katanya untuk dibahas. Jadi ya hatur nuhun pisan. Kita juga mengucapkan terima kasih infonya. Makanya saya dapat info kadang sudah lama gitu ya, info si A, info si B, cuma ya kalau belum gimana ya, itu kan hak pemain gitu ya, mau kemana-mana ya mangga saja lah, karena udah bukan bagian dari Persib Bandung. Tapi kalau ada yang penasaran atau pinisirin, nah inilah jawabannya. Nick dengan Edo katanya sudah deal ke Dewa United teman-teman gitu ya infonya, dan juga Franka serta Rahmat Irianto. Tapi yang kita tahu kan Rahmat Irianto katanya ke Persebaya pulang, atau jangan-jangan memang ke Dewa gitu ya. Jadi 4 orang Persib Bandung mantan pemain Persib itu hijrah ke Dewa. Ya kita tunggu nantilah gimana waktu yang menjawabnya gitu ya teman-teman. Dan hatur nuhun buat teman-teman juga yang punya info apapun itu, mangga silahkan bisa DM ke medsos saya, bisa komen, bisa ke email, mangga dipergunakan, kita sharing, kita juga berbagi informasi dari bobotoh untuk bobotoh juga tentu saja. Dan aduh, lumayan ya. Kita baca salam-salam dulu aja ya. Pertanyaan selanjutnya nanti kita simpan di video selanjutnya. Langsung ada dari Viking Jerman, Viking Cirebon, dari Gunung Putri Bogor, bobotoh Gunung Putri Bogor, ada dari bobotoh Depok, dari bobotoh Pangalengan, Ngadepong, ada dari bobotoh Pekalongan juga, ada dari bobotoh Garut, Pulau Buru, Ambon, ada dari bobotoh Talaga, Majalengka, ada dari bobotoh Sunter, Jakarta, dari bobotoh Ciamis, ada dari bobotoh Padalarang, lalu ada dari Viking Jatisari, ada juga bobotoh Kuningan, Curug Bangkong ya, Kuningan Curug Bangkong, ada juga bobotoh Tuban, Jatim, ada bobotoh Korea. Oh, Sugante bener, bobotoh Korea, Kopo area ternyata. Korea itu Kopo area. Lalu ada dari bobotoh Citerup Bogor, ada dari Yunus bobotoh Tasik. Nah, itulah untuk sementara teman-teman. Punten pisan ya, saya lagi agak serak-serak basah gitu, karena bener rada atel gitu, ini tenggorokan mau batuk kayaknya. Tapi ya jangan batuk lah, insya Allah ya, doain aja. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.